Al-Tahfidz Indonesia menuju pribadi dan masyarakat Qurani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan datang setiap tahun menghampiri kita dengan penuh keberkahan. Oleh karena itu, kita diminta untuk bagaimana menyambut Ramadan dengan penuh semangat yang tinggi, dengan penuh antusias, dengan penuh persiapan, dan mengoptimalkan semua potensi kebaikan yang ada pada diri kita untuk bisa kita amalkan pada bulan Ramadan. Dan potensi-potensi kejelekan yang kita miliki, kita redam. Kita hilangkan sebisa mungkin, sejauh-jauhnya, sehingga menjadikan bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang penuh dengan amal-amal kebaikan. Pemirsa Al-Tahfidz TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan pada bulan Ramadan ini nanti bisa dilihat di awal atau sebelum kita memasuki Ramadan. Di mana dimulainya kebaikan tersebut, kita memulainya dari hati. Dari hati kita mulai sehingga akan terwujud dalam bentuk akmal atau aksi kita pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahkan lebih dari itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Jadi ketika Allah mengetahui kalau ada kebaikan dalam hati kita, maka Allah akan memberikan kebaikan tersebut dengan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kebaikan semua yang ada dalam hati kita itu akan terwujud dalam aksi nyata amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kebaikan tersebut. Ini awal daripada bagaimana kita bisa berbuat kebaikan. Oleh karena itu, penuhilah hati-hati kita ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga hal-hal yang positif yang baik tersebut akan terlaksana, terwujud dalam amal-amal kita. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Jangan tertipu dengan ucapan, tidak apa kelakuannya mungkin sifat atau akhlaknya tindakannya tidak baik. Yang penting hatinya baik. Para beberapa hikmah menyampaikan bahwasanya hati tidak bisa dibohongi. Tidak mungkin hati yang baik membuahkan tindakan dan perbuatan yang buruk atau jahat atau jelek. Kita umpamakan seperti sebuah teko atau ceret. Teko atau ceret ini tidak akan mengeluarkan apa yang tidak ada di dalamnya. Kalau di dalamnya air teh, maka ketika dituangkan ke gelas, maka akan tertuanglah air teh. Kalau di dalamnya itu ada susu, maka akan keluarlah susu pula. Inilah pentingnya menjaga kebaikan hati.
Jangan tertipu oleh kebanyakan atau sebagian besar yang mengatakan tidak apa-apa, amalnya jelek misalnya, belum baik, ya, atau amalnya jahat tapi hatinya baik misalnya. Karena kata hikmah mengatakan hati itu tidak bisa dibohongi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama terus menjaga kebaikan hati ini agar supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan kebaikan dalam hati yang terdapat kebaikan. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf berada di dalam penjara. Bagaimana Nabi Yusuf yang dijebloskan ke dalam penjara. Karena bukan dia yang melakukan kesalahan. Tapi karena dia memiliki semangat untuk melakukan kebaikan, di dalam penjara pun dia menyampaikan kebaikan, berdakwah dengan orang-orang sesamanya di penjara. Nah, ini semangat yang baik ini menimbulkan kreatif. Makanya semangat itu penting. Nah, semangat tadi didahului dengan kondisi hati. Kita awali dengan hati yang baik, positif. Kalau bahasa sekarang adalah husnuzon ya. Husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan sehingga akan menjadi semangat. Ketika semangat akan menjadi kreatif. Dan sebalikannya, pemirsa TV sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lemah semangatnya akan selalu menemukan alasan-alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Ya, orang yang lemah semangatnya akan selalu menemukan alasan-alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya dalam Al-Qur'an, wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Ya, mereka akan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, jikalau kami sanggup niscaya kami akan keluar bersamamu untuk berperang. Jadi bahasanya kalau kami sanggup, padahal mereka hanya nggak semangat, malas saja, hanya malas saja. Maka ketika mereka sudah mencari-cari alasan untuk tidak berkontribusi dalam kebaikan, dalam dakwah ini, ya, dan ini penyakit yang berbahaya dalam Islam. Makanya Allah menyampaikan lagi, Allah menguatkannya, fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, wa qila q'udu ma'al qa'idin. Maka duduklah kalian bersama orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang enggak berperang. Ya kan, duduk sajalah. Kalau mungkin bahasa kita gampang, kalau enggak mau sudah kalian duduk saja dengan orang-orang yang malas. Ya. Karena tidak ada lagi semangat sehingga tidak ada kreativitas. Dan dalam hatinya sudah ada rencana, ya. Sudah ada niat tidak baik atau sudah tidak ada lagi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui hati kita ini Allah mengetahui semuanya. Jadi ketika kita berniat baik, kita ingin yang baik, ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Allah tahu, Allah tambah kebaikan dan akan memberi semangat dalam hati kita, dalam jiwa kita. Nah, semangat tersebut akan menimbulkan kreativitas kita untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu sejatinya kitalah yang memerlukan kebaikan tersebut, bukan kebaikan memerlukan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita terus berada dalam kebaikan. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.